anak cabang Selopuro yang kami hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini, walaupun dalam keadaan hujan rintik-rintik, tidak mengurangi pada semangat para mudi Patayan. Ini para mudi atau para sepuh? Para mudi Patayan, Nahdlatul Ulama anak cabang Selopuro untuk berkreasi, untuk berorganisasi, untuk mengaji, nambah wawasan keilmuan, sehingga kita bermasyarakat berdasarkan dengan petunjuk ilmu, beragama berdasarkan petunjuk ilmu, dan mudah-mudahan dengan kita mengaji sedikit demi sedikit bisa merubah pola pikir kita, bisa merubah keagamaan kita menjadi betul-betul konsis komitmen dengan agama. Karena sebenarnya kita itu sudah beragama Islam dalam formalnya, akan tetapi dalam realitanya banyak hal-hal yang masih bertentangan dengan agama, masih tidak sesuai dengan ajaran agama, khususnya dalam perilaku setiap hari, baik kepada tetangga sama masyarakat, khususnya pada suami. Kadang-kadang ngeluh nang suami, marah-marah pada suami karena blonjone ora pati nyukupi. Ini biasa ngoten. Mulane kita beragama tapi belum mengamalkan agama. Nah, di dalam mengamalkan agama itu kemarin sudah pernah saya sampaikan, ini ada 3 tingkatan. Pertama, ajaran syariat yang telah diberikan oleh Allah terhadap kita sebagai ubudiyah kita terhadap Allah. Namun dari semua syariat itu ada misi, ada hikmah, ada tujuan yang perlu dikaji, yang kemudian dikembangkan menjadi akhlakul karimah, dikembangkan menjadi karakter setiap hari. Jadi akhlakul karimah itu menjadikan sebagai tabiah, sebagai sifat yang mengkristal pada diri kita, sehingga dengan sifat mengkristal itu muncullah perbuatan yang tidak dengan ragu-ragu, tidak dipaksakan, bahkan dilakukan dengan refleks. Itu namanya akhlak. Dihayatun rosikotun tasduru minhal af'al bisuhulatin wa yusrin bila raibin wala fikrin, yaitu kepribadian, karakter, sifat yang mengkristal, sifat yang menyatu kepada diri kita. Hayatun rasikatun tasduru minhal af'al, sehingga dengan sifat itu akan muncullah beberapa perbuatan-perbuatan bisuhulatin dengan mudah, dengan refleks, bila raibin wala fikrin, dengan tanpa ragu dan tanpa mikir lagi. Fa in kana muwafiqun lisyar'i wal aqli yusamma hasanatul khuluq wa ila fasai'atul khuluq. Kalau sifat yang mengkristal itu mengeluarkan perbuatan yang sesuai dengan syariat dan akal, yakni kepantesan,
maka disebut akhlak yang baik. Kalau tidak, maka disebut dengan akhlak yang jelek. Maka ukuran kebaikan sesuatu, ukuran akhlak yang baik itu bukan hanya sekedar syariat, akan tetapi ukurannya adalah syariat dan kepantesan. Pantes, walaupun cocok dengan syariat, gak pantes, itu kurang berakhlak. Seorang laki-laki melakukan sholat tutup auratnya antarane udel karo dengkul benasura warbah, cocok dengan syariat. Tapi kira-kira pantes enggak? Wong sholat gur sarungan tok sak dengkul karo sak nutupi itu ora karo ute-ute ora kopiahan. Pakaiannya laku-laku pisan. Ini pas dengan syariat, gak bertentangan dengan syariat, cocok dengan syariat, tapi gak cocok dengan akal. Ini tidak bisa disebut dengan akhlakul karimah. Seperti halnya kita hari raya, setelah hari raya tidak menerima tamu, kita tutup, kita nggak ikut silaturahim. Ini tidaklah bertentangan dengan syariat, karena memang tidak ada kewajiban untuk silaturahim setelahnya sholat hari raya. Akan tapi pantas enggak? Sampean jadi patayat. Jadi patayat ini melok perkumpulan semacam ini kan enggak wajib, apalagi suami melarang. Tapi suami ngelarang kumpulan berang niku pantes enggak? Ngoten. Pas enggak? Kita tidak berkumpul dengan para teman-teman semua nengi nang omah seperti wong kutha dikunci ora apa-apa. Ini cocok kae karo syariat. Akan tetapi pantes enggak? Ketika enggak pantes, enggak sebut dengan akhlakul karimah. Ini ukurannya syariat dan akhlakul karimah. Sedangkan syariat yaitu al-ahkam al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati fahimahal ulama minal kitab was sunnah nason was timbaton. Sedangkan yang disebut dengan syariat adalah hukum-hukum Allah, ketentuan-ketentuan Allah terhadap mukallaf yang diturunkan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipahami oleh ulama dari Al-Quran dan hadis, baik secara tekstual dan kontekstual, baik dengan cara nas ditegas dalam Al-Quran yang tidak perlu untuk diinterpretasikan, atau dengan cara pengkajian yakni pengembangan yang disebut dengan fikih. Kalau yang nas seperti wujubus sholah itu sudah nas, wujubus zakat itu sudah nas, termasuk wujudus saum, wujubnya puasa itu sudah nas. Akan tetapi mekanisme sholat, tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara zakat, harta apa saja yang harus disakati, ini tidak ada nas, melainkan perlu istimbat, perlu memahami, mengkaji dari nas itu sendiri. Di dalam memahami nas, ini yang disebut dengan furu', ilmu furu', ilmu cabangan. Ilmu furu' itu mafuhima minal usul, suatu ilmu yang dipahami dari pokoknya ajaran agama. Pokoknya ajaran agama itu ada 4, yaitu Quran, hadis, ijma'. Para ulama ini kias. Imam Ghazali menyebutkan asharu sahabat, hadis sahabat, dan hadis para tabi'in yang dikaji melalui kias. Hal yang dipahami dari
pokoknya agama, tapi tidak harus cocok dengan petunjuk lafaz, namun sesuai dengan petunjuk akal, pemahaman akal. Ini yang perlu kita pahami. Petunjuk akal, itu misalnya kalau dicontohkan Imam Ghazali, layak dil qadi wa huwa ghadban. Seorang qadi ketika marah itu naiknya darah yang mengakibatkan dorongan untuk melakukan, untuk pembalasan, untuk menyiksa, itu namanya ghadab. Tidak diperbolehkan memberi hukum ketika kita dalam keadaan marah. Ini coro teksnya, coro nasnya. Lalu petunjuk akal, kenapa tidak diperbolehkan untuk menghukumi ketika ghadab? Ini alasannya karena taswisul qalbi, karena tidak konsentrasinya hati, galaunya hati, bingungnya hati, sehingga dikembangkan semua kondisi yang mengakibatkan galaunya hati dalam kondisi tidak mit, dalam kondisi sumpah, dalam kondisi gelisah. Ini dilarang untuk memberi hukum, disebabkan tidak bisa adil, tidak bisa moderat, karena tidak konsentrasi. Makanya dikembangkan tidak hanya dalam kasus marah, tapi dalam kasus dia ingin qadil hajat, kebelet ngising, kebelet nguyuh, jangan ditanya masalah hukum. Makruh kita memberi hukum dalam kondisi kebelet. Kita dalam kondisi lapar memberi hukum juga makruh. Kita dalam kondisi haus, dalam kondisi panas, dalam kondisi-kondisi yang tidak sejuk, yang tidak rileks, itu adalah hukumnya makruh, karena akan memberikan hukum yang keburu-buru sehingga tidak sesuai dengan keluar dari hati nurani. Ini cara pengembangannya. Misalnya panjenengan datang di dalam bab istinja, dilarang kita kencing dalam air yang sedikit. Ini artinya apa? Tidak diperbolehkan kita menajiskan barang yang menjadi milik orang lain. Lek dewe makruh, lek umum niku haram. Nah, kenapa? Karena menghalangi orang lain akan menggunakan haknya, mengganggu orang lain akan menggunakan fasilitas umum, mencemarkan atau mengganggu seseorang di dalam kehidupannya. Tidak boleh kita kencing di bawah pohon yang biasa dijadikan tempat teduh. Nah, ini artinya apa? Kita dilarang untuk mengganggu ketentraman seseorang. Biasanya tempat teduh itu digunakan untuk berteduh seseorang. Kalau kita kencing di sana akan berbau gak enak, apalagi kencingnya wanita. Nah, itu beda. Saya nggak mengatakan beda. Makanya laki-laki itu ada dispensasi. Kalau sebelum 2 tahun dan belum makan apa-apa, ini najisnya mukhafafah. Tapi kalau wanita, walaupun baru lahir sudah mutawasitoh, tidak ada yang mukhafafah, gitu ya. Nah, karena beda, mulai. Dan laki-laki yang perokok itu juga cenderung lebih pesing dibandingkan yang lain. Nah, ini jangan mengganggu. Nah, ini ajaran semacam ini kita kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, fikih bi'ah, fikih lingkungan. Maka jangan sekali-kali kita mengganggu milik-milik fasilitas umum, termasuk kita membuang sampah di sungai itu tidak boleh, membuang kotoran di sungai itu tidak boleh, apalagi membiarkan sapi-sapi di sungai itu tidak boleh. Ya kalau kita menggunakan silakan ngambil airnya, tapi jangan sampai mengakibatkan orang yang di bawahnya itu terganggu
sehingga menjadi jijik untuk menggunakan itu tidak boleh. Nah, itu kalau kita kembangkan, kita amalkan di dalam ajaran agama, sungguh sangat indah. Betapa kita berada di desa, air sungainya sangat jernih sekali, bisa diambil untuk bercuci, biasa bisa guna masak dan lain sebagainya. Masya Allah, indah sekali. Nah ini, kemudian di dalam aturan lagi, nah ini penting, ini fikih bi'ah semacam ini, artinya kita mengamalkan ajaran Islam tidak hanya urusan sholat, urusan puasa, tapi dikaji di dalam akhlak sehari-hari, jangan sampai menyakiti kepada orang lain. Apalagi didukung dengan hadis, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarah. Orang yang iman dengan Allah, iman dengan hari akhir, jangan sekali-kali menyakitkan kepada tetangga. Bahkan menyakiti apa sajalah, kita melakukan sesuatu yang bisa mengakibatkan tetangga menjadi terganggu. Ini jangan sampai. Makanya karena itu Nabi Yusuf, ayahnya Nabi Yusuf terhukum sampai kehilangan putra duanya, yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Ini masalahnya apa? Karena dia masak dengan kambing yang tetangganya mencium baunya tapi nggak dikasih, sehingga mengakibatkan tetangga niki hanya mendapatkan baunya saja tapi tidak merasakan, akhirnya menjadi gelisah, menjadi nelongso, sehingga dalam hal ini Allah menghukumnya sampai kehilangan anak. Demikian pula sebagaimana di dalam fikih zakat tidak diperkenankan mindah zakat. Kenapa kok tidak dibenarkan memindahkan zakat dari tempatnya? Ini dari tempat yang di sana itu sudah, kalau kita keluar sudah diperbolehkan ngosor sholat, bukan jauh dari tempatnya ngosor sholat seperti dari sini Kembaran itu saja sudah nggak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena yang mengetahui Anda kaya, yang mengharapkan pemberian itu adalah tetangga. Jangan sampai tetangga hanya tahu saja tapi tidak kebagian, sedangkan barangnya diberikan kepada orang lain. Kurban tonggo bau, aku menerima baunya, bau amis dan lain sebagainya, malah ditransfer ke daerah lain di mana tetangganya mendapatkan baunya saja. Ini dilarang. Nah ini jadikan akhlak untuk seharian, jangan sampai kita menyakiti kepada tetangga. Bahkan kalau di dalam Islam tidak hanya menyakiti kepada tetangga, kepada binatang pun jangan sampai. Makanya orang usul kepada Allah, orang sampai kepada Allah itu tidak dengan ibadah yang lebih banyak, enggak. Tapi yang terpenting jangan sampai melakukan kesalahan. Jadi bukan memperbanyak ibadah, sholat, puasa, enggak, tapi usahakan jangan sampai melakukan kesalahan sedikit pun kepada siapapun, walaupun kepada selain manusia. Sebagaimana Syekh Abu Yazid Al-Bastami, beliau niku pergi ke Tanah Hamdan, di mana di Tanah Hamdan itu sudah lain provinsi. Beliau di sana membeli kurtum, membeli wenter untuk mengganti warna bajunya biar lebih bersih. Zaman Singen itu memang seperti itu. Ketika kita hari raya gak mampu untuk membeli pakaian lagi, maka membeli wenter. Yang asalnya putih menjadi coklat, bisa menjadi merah. Dan itu saya masih menangi ini, masih kecil saya masih menangi semacam itu, pakaian di wenter akhirnya malah jadi hijau, malah jadi kuning, menjadi baru lagi. Walaupun lawas, namanya lawas tapi baru, lawas yang dimodifikasi. Itu sudah ada ajaran memodifikasi semacam itu pada waktu dulu. Nah, beliau membeli kurtum semacam itu. Saat ini nggak perlu dengan wenter-wenter karena pakaian sudah meludah, turah-turah, nggak sampai kekurangan sama sekali. Sehingga orang
yang tidak punya saja dikasih pakaian bekas sekarang sudah tidak mau karena saking murai. Pemane bisa apa kredit urunan seperti seragami Patayat ya. Nah, gitu kan kredit ini bilang ini. Loh, yang semacam ini kita kembangkan. Kemudian setelahnya dia membeli gurtum, terus lebih dibawa pulang tanah Bastom. Ketika sudah sampai pada tanah Bastom, itu ada 2 semut yang ikut di dalam wenter tersebut. Lalu bagaimana dengan wenter aku dengan sikap beliau? Terus semut itu dia kembali lagi ke tanah Hamdan. Kenapa mengembalikan semut? Dia mengatakan semut ini kalau saya buang di sini pasti akan gelisah. Kenapa? Karena tidak ada saudaranya. Dulure di kono, bujune di kono. Kalau dia itu sudah punya istri, kalau dia itu masih pacaran, akan kawin kan yo. Terpisah dengan pacarnya, kasihan. Loh ini gitu. Karena memisahkan orang yang sudah saling mencintai, nah, itu tidak boleh. Nah, mulani sampai dihukumi dalam zikir gini ku ayu farikuna bainal mar'i wa zauji, enggak boleh memisahkan antara suami dan istri. Nah, lagi sing jomblang sing siji sugih sing siji melarat ya silakanlah kalau memang sama-sama til padha irenge sir padha senenge enggak masalah. Mboten mawon itu penting. Dan ini kita berusaha jangan sampai menyakiti kepada binatang, menyakiti kepada apa. Nah ini pomo kita beragama yang baik. Allah Ta'ala itu melarang untuk memenjarakan binatang-binatang liar. Sehingga di dalam dawe hulimat alaikum saydul bari ma dumtum huruma. Ketika kau ikhram jangan sampai engkau memburu binatang liar. Kalau binatang jinak gak masalah. Kenapa? Kalau binatang jinak itu memang diliarkan tidak mau, dia itu memang senang hidup bersama dengan manusia, dekat dengan manusia. Tapi kalau binatang liar itu dipenjara, dikandangkan, dia mau, dia itu inginnya hidup bebas. Orang yang liar kan juga semacam itu kak, mau di rumah selalu ingin keluar, itu broken home misalnya, kepinginnya metuai, gak ingin di rumah, ini berarti liar. Nah ini ajaran dalam syariat ketika ikram, tapi kita kembangkan bagaimana kita bisa memberikan haknya binatang. Jangan sampai kita membiarkan orang memelihara atau memenjarakan binatang liar yang mestinya itu binatang terbang kemana-mana, tapi kita hanya kepentingan pribadi untuk mendengarkan suaranya lalu kita kurung. Dalam kitab-kitab syariat fikih itu tidak ada yang melegalkan kecuali Imam Kofal. Di fikih-fikih ini gugur yang ada itu nakola al-Kofal. Imam Kofal menukil diperbolehkan untuk memenjarakan khabsut tuyur, tapi itu tiap hakkuhu ketika hak-haknya ketika hak-haknya itu dipenuhi. Ketika kedinginan ya harus dikemuli, ketika ingin kawin juga harus harus dikasihkan jodohnya, waktunya makan juga harus dikasih makan. Tapi olahnya manusia sekarang sehingga menjadi binatang langka dan kadang-kadang mengambil haknya binatang yang semestinya liar digunakan untuk bekerja, seperti ketek diajak untuk cari uang, disuruh joget-joget, disuruh naik sepeda dan lain sebagainya. Lalu semacam ini orang yang tidak beragama, dengan walaupun beragama tapi kurang beragama, belum beragama yang baik. Dan kalau kita biarkan semacam itu, masya Allah, pohon-pohonan tidak ditebangi, kemudian airnya jernih, ini binatang-binatang liar akan selalu menghiasi di daerah kita, berkicau setiap hari, mendengarkan suaranya burung, mendengarkan suaranya harimau, mendengarkan suaranya macam-macam. Wah, luar biasa semacam itu. Tapi sekarang enggak, pohon-pohon malah dibuangi, ditebangi. Masalah sungai sudah dicemari, bahkan kadang-kadang membuang limbah di sungai,
binatang-binatang yang menghiasi alam kita sudah diburu, ditembaki. Apa yang terjadi? Polusi besar-besaran sehingga mengakibatkan penyakit dan lain sebagainya. Ini karena olahnya manusia. Ini orang kita dikatakan beragama Islam tapi belum melakukan ajaran agama Islam. Dikira Islam itu guru masalah sholat, masalah poso, masalah zakat. Tidak, ajaran Islam ini semuanya diatur. Cara ngising mawon diatur kok kan. Cara kencing saja diatur, semuanya diatur. Cara tidur saja diatur. Ini semuanya. Tinggal kita mampu mempelajari atau tidak dengan cara istinbat tadi. Setelahnya kita dapatkan cara istinbat tadi, baru kita jadikan akhlak, kita jadikan jiwa yang melekat sehingga kita berjiwa tidak menyakiti kepada siapapun. Kadang-kadang wong lanang sing kurang ajar, istrinya tidak ditolak, digantungkan, tapi gak boleh dimelamar pada orang lain, tidak dikasih nafkah dan lain sebagainya. Itu jiwa binatang, bukan jiwa manusia semacam itu. Kalau sudah tidak mau dengan istrinya ya ditolak lah, biar diambil oleh kawannya. Karena walaupun masih janda itu masih ada yang mau, nah, jangankan itu namanya otis ini dulu, otis itu kan ya gak ada gunanya kelihatannya, tapi begitu dibuat ada yang ngambil kok. Mosok menungso kayaknya sing cukup menurutnya. Ini di antara kan semacam itu. Para hadirin, para hadirat yang kami hormati, ini mukadimah bagi kita. Sedikit-sedikit kita berbicara soal fakihiyah, fakih hadharah, fakih peradaban, sedikit-sedikit saja. Kita teruskan pengajian rutinnya. Ini ku uyunul masail, lintisah sumber masalah wong wedok. Ini ku bab khed. Kita mulai dengan bacaan Fatihah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ila syafaat Rasulullah karena Allah biasa. Kitab Al-Fatihah.